kabar semuanya? Senang sekali bisa kembali bertemu, berjumpa walaupun cuma lewat Zoom. Suara saya bisa didengarkah, Bapak Ibu? Bisa dengan jelas, Ibu Yoma. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya oleh Pak Luther, Ibu Leni, dan kita sama-sama belajar ya. Satu hal yang kita harus bersyukur bahwa media yang tersedia saat ini akan membuat kita harusnya menjadi orang-orang yang lebih mengerti, lebih dewasa, dan lebih mau untuk diubahkan sesuai dengan kebenaran firman. Puji Tuhan ya. Haleluya. Saya pengen Bapak Ibu, kita tunduk kepala sebentar. Saya pengen doa. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk persekutuan ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba minta campur tangan-Mu Tuhan. Hamba minta ketika firman diberitakan, Tuhan dengan segala kekuatan, bahkan Roh Kudus bekerja baik bagi hamba yang menyampaikan, juga bagi semua saudaraku yang mendengar, sehingga kita semua akan diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita semua akan dari hari ke hari lebih menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sesuai dengan tema saya, sebuah kata yang menjadi idaman semua kita, setuju ya, yaitu bahagia. Kata bahagia itu semua orang berharap dia bisa punya kehidupan yang berbahagia. Nah, kadang-kadang kita menaruh itu sebagai sebuah tujuan hidup. Jadi apa tujuan hidupmu? Bahagia. Wow. Seharusnya bahagia itu bukan menjadi tujuan hidup, tapi cara hidup. Ya, itu harus dibedakan sehingga bahagia itu bukan tentang tujuan hidup. Sangat remeh, sangat rendah, sangat nggak ada arti kalau kita cuma mengejar kebahagiaan sebagai sebuah bentuk tujuan hidup. Karena ada banyak hal yang nanti kita akan menemukan yang berbeda, yang sepertinya kalau itu hanya mengutamakan perasaan, maka itu menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa kita katakan sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, kata bahagia, saya lihat kalau dalam bahasa Inggris kan happy ya. Kalau dalam ini tadi saya sempat tanya sama Pak Luther ya, bahasa Ibraninya yaitu Asher ya, joyful, happy ending. Nah, kalau menurut para ahli dikatakan bahwa bahagia itu adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang. Jadi emosi yang senang, yang happy, nah itu disebut bahagia, penuh syukur dan puas. Nah, definisi ini pasti akan membuat perbedaan antara saudara dan saya, kita semua ya. Bagi saya bahagia itu yang begini, tapi bagi yang lain bisa yang begitu, artinya berbeda. Satu yang bisa menjadi benang merah adalah adanya sebuah kepuasan terhadap hidup. Nah, bagaimana menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa bahagia adalah sebuah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Ya, contohnya bahagia dunia akhirat, ya, penuh bahagia. Kemudian arti kedua itu adalah beruntung, ya. Contoh, saya betul-betul merasa bahagia karena dapat berada kembali di tengah-tengah Bapak Ibu. Wow, contoh ya. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Kalau kita tulis kata bahagia itu banyak sekali ya. Dalam Kejadian 30 saya mau mencoba merangkum beberapa kejadian yang membuat kata itu keluar ya. Yang itu bisa juga menjadi tolak ukur untuk kehidupan realitas saat ini. Misalnya di dalam Kejadian 30 ayat 13 dikatakan begini. Berkatalah Lea ya. Kejadian 30 ayat 13. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia ya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang
how happy I am, ya. Apa yang membuat Lea bahagia? Ya, di situ dikatakan, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Nah, kalau kita baca secara utuh, kisah ini adalah tentang adanya persaingan merebut hati, ya, merebut hati suaminya Yakub antara Rahel dan Lea. Lalu ketika Rahel nggak punya anak, Lea yang dikasih Tuhan anak, dan akhirnya dia memberikan budaknya, kemudian budaknya melahirkan 2 anak, lalu akhirnya dia juga merasa dia sepertinya tidak punya anak lagi, dia kasih budaknya, dan budaknya melahirkan. Lalu sampailah pada, kalau di atas itu sebelum Asher, itu dibilang dia beruntung. Waktu di Asher dia bilang dia berbahagia. Nah, bagaimana? Ketika adanya persaingan, ketika kita menang tender, ketika kita rasanya melihat orang-orang yang tidak suka sama kita mengalami celaka, mungkin aja ada terbersit sedikit kebahagiaan, ya. Rasain lo misalnya. Nah, hati-hati, ya, hati-hati. Jadi itu murni, itu sebuah ekspresi dari perasaan, ya, itu yang terjadi. Tapi di dalam Ayub 5 ayat 17 dikatakan begini. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan, yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kejadian ini Ayub 5 itu pada saat Ayub sudah mengalami banyak masalah. Anak-anaknya mati, bahkan dia sendiri punya penyakit kulit, ya. Jadi dia masih bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini, berbahagialah orang yang mengalami kesusahan, yang ditegur Tuhan. Nah, itu. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita tetap mengeluarkan kata bahwa berbahagialah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak? Ketika kita mengalami sesuatu yang sepertinya hal-hal yang berbalik dengan apa yang kita harapkan, ya, bahwa ini adalah sebuah bentuk dari didikan Tuhan. Nah, bisakah kita seperti itu, ya? Ini kata bahagia yang ditampilkan beberapa dalam Alkitab, ya, saudara. Nah, Mazmur 1 ayat 1 kita tahu, berbahagialah orang. Di situ ada sebuah cerita yang dimana tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ada perintah di situ, ya, dan dia akan mendapatkan yang namanya bahagia, ya. Kemudian tidak berdiri, Mazmur 1 tadi, di jalan orang berdosa, ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu kalimatnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, gambaran dari kebahagiaan, ya. Nah, di dalam Mazmur 32 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada begitu banyak kata bahagia yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Nah, kalau pertanyaan untuk kita saat ini, apa arti bahagia buat Bapak Ibu? Kita punya jawaban yang berbeda-beda. Ingat bahwa bahagia bukanlah tujuan hidupmu. Bahagia harus menjadi pilihan hidupmu. Maukah engkau berbahagia? Itu adalah pilihanmu. Jangan menaruh bahagiamu kepada orang lain. Aku bahagia kalau. Aku akan bahagia jika. No. Jangan menaruh bahagia pada situasi dan kondisi. Makanya banyak orang yang ketika dia punya dalam sebuah hubungan, dia akhirnya kecewa karena dia menaruh kebahagiaannya ketika dia punya pasangan dan dia berharap pasangan itu yang akan membahagiakannya. Kalau tidak, itulah yang akan terjadi, galau, stres, ya.
rugi. Makanya jangan taruh kebahagiaanmu pada orang lain. Jangan taruh kebahagiaanmu pada situasi. Jangan taruh kebahagiaanmu pada kondisi. Jangan taruh kebahagiaanmu pada dompet. Bisa juga jadi hal yang tidak bahagia ketika dompet itu kosong. Iya, Bapak Ibu, percaya bahwa bahagia itu sebuah anugerah. Percaya bahwa bahagia itu diberikan oleh Tuhan. Karena itu sangat sedih ketika kita tidak bisa menjadi orang yang berbahagia. Oke, sebuah pengajaran yang sangat spektakuler, ya. Ketika Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 ditulis juga, walaupun tidak selengkap Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu, di dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Ketika Tuhan Yesus merangkum yang namanya ucapan bahagia. Kita selalu akan mengidentikan bahagia dengan bunga-bunga di mana-mana. Kita akan mengidentikan bahagia dengan senyum lebar, ya. Mari lihat ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata pertama aja udah ngomong miskin. Ya. Saya nggak sedang menerangkan tentang arti ini, tapi kita lihat sepintas-sepintas, ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Orang akan senang kalau sukacita. Itu yang tadi saya bilang. Identik dengan tertawa yang lebar. Ya. Sebentar, saya harus charge. Kemudian ayat berikutnya adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi setelah miskin, kemudian apa? Berduka cita. Lalu setelah berduka cita, di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Lemah lembut. Ya, lemah lembut ini bukan lemah gemulai ya. Ya, lemah lembut ini bukan hai. Ya. Lemah lembut itu ada kekuatan seperti kekang kuda, ya, kekuatan yang bisa dikendalikan. Itulah arti dari lemah lembut. Kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Semua tuh kayaknya negatif ya. Kayaknya beda gitu. Bukan yang kekenyangan, bukan yang happy-happy gitu ya. Berbahagialah orang yang memberi, ya, berbagi. Berbahagialah orang yang suci hati. Untuk suci hati, karena dia bisa melihat Allah, dia akan melihat Allah. Suci hati identik dengan tidak lagi sama dengan hal-hal yang ada di dunia ini, tertarik dengan hal-hal yang dunia ini. Berbahagia orang yang membawa damai. Artinya mungkin saja diperlakukan dengan tidak adil, tapi dia akan tetap menjadi pihak yang akan membawa damai, karena itu ciri dari anak-anak Allah. Berbahagia orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagia jika dicela, jika dianiaya, jika difitnahkan yang jahat. Kalau kita baca seluruh kata berbahagia di sini, maka bahagia yang kayaknya hura-hura itu, sabar dulu, mulai agak perlu dikoreksi. Karena sebenarnya kata bahagia yang Yesus rangkum adalah sesuatu yang tidak sama seperti yang dunia lihat. Bahkan di kalimat paling terakhir, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Ternyata ini intinya. Ternyata ini kuncinya. Saudara dan saya akan berbahagia ketika apa saja yang kita lakukan, itu akan menjadi upah kita di surga. Tulis di situ. Aku bahagia karena aku akan punya upah yang besar di surga. Yeay! Jadi nggak gratis, nggak gretong, ya. Ketika kita harus sepertinya berdarah-darah, tapi untuk sesuatu yang akhirnya disebut upah yang besar di surga. Coba kita perhatikan
bahwa ternyata kuncinya dari Matius 5 ayat 1 sampai 12 atau ditulis juga di dalam Lukas dan hampir seluruh urusan di dalam Alkitab tentang bahagia. Kuncinya adalah hati kita. Tulis hati kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata kuncinya adalah hati kita. Wow, ya. Hati kita yang menentukan kebahagiaan kita. Makanya Tuhan itu menyuruh kita untuk menjaga hati kita. Tuhan nggak suruh kita untuk menjaga dompet kita. Hore! Tuhan menyuruh kita untuk menjaga hati kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya ya. Karena Tuhan itu tahu. Di dalam Matius 6 ayat 21 dan ditulis juga di dalam Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ternyata Tuhan itu tahu bahwa manusia itu, hatinya itu selalu lengket sama hartanya. Padahal hati itu sendiri adalah sumber kehidupan. Ataukah kematian. Tergantung saudara dan saya. Bagaimana kita menjaganya. Amin. Amin. Nah, di mana kebahagiaan kita? Di mana kebahagiaan saudara dan saya? Ada cerita nih, konon ya dulu Tuhan Yesus tuh panggil 3 malaikat. Ya. Malaikat 1, malaikat 2, malaikat 3. Ya. Malaikat 1 dipanggil, mereka bertiga dipanggil, terus dibilang gini, aku pengen kasih kalian sesuatu, terus dia ambil sesuatu, ya, lalu dia bilang, ini namanya kebahagiaan. Ini tuh bernilai banget. Orang-orang tuh selalu cari ini, suka ini, ya. Aku pengen kamu bertiga turun ke bumi, simpan ini di suatu tempat. Ingat, jangan taruh di tempat yang terlalu gampang untuk ditemukan. Nanti mereka anggap enteng. Ya. Ternyata sifat manusia itu kalau dikasih sesuatu yang mudah itu jadi anggap enteng ya. Makanya kadang-kadang manusia itu menganggap enteng keselamatan yang Tuhan kasih dengan gratis. Padahal dikasih gratis karena nggak mampu bayar. Ya. Nah, jadi Tuhan bilang, kamu jangan kasih di tempat yang terlalu mudah ditemukan. Nanti itu manusia-manusia mereka anggap enteng. Tapi jangan yang terlalu susah juga. Nanti mereka nggak bisa menemukannya. Maka turunlah ketiga malaikat itu. Ya, lalu malaikat pertama mereka mulai rapat. Lalu malaikat pertama bilang gini, aku usul bagaimana kalau taruh di puncak gunung yang tinggi. Nah, terus malaikat yang kedua dan ketiga bilang, kayaknya kurang setuju deh, gitu ya. Lalu malaikat kedua kasih usul, ya udah. Coba di samudra, di dasar samudra, ya. Tapi dipikir-pikir nggak semua orang bisa berenang. Seperti saya misalnya, nggak bakalan saya bisa dapat, harus turun sampai di dasar samudra. Akhirnya nggak jadi deh. Dan malaikat 3 bilang sama mereka berdua, aku punya usul. Begini, bagaimana kalau kita menaruhnya di sini, ya. Dia bisik-bisik. Bagaimana kalau kita menaruhnya di sini, di satu tempat. Lalu setelah dipikir-pikir, malaikat 1 dan 2 bilang, setuju.
Kayaknya bagus juga tuh usulannya. Dan akhirnya mereka pun meletakkan kebahagiaan itu di suatu tempat seperti yang dibilang oleh malaikat yang ketiga tadi. Sejak hari itu, kebahagiaan dari yang dikasih Tuhan itu tersimpan rapi. Ternyata cukup sulit juga untuk menemukannya. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus mencari kebahagiaan. Ada yang mencari melalui traveling, jalan-jalan ke luar negeri, punya uang, why not? Hobinya koleksi mobil. Ada yang mencarinya melalui kerja keras untuk menghasilkan uang. Banting tulang, entah tulangnya tuh udah habis kali ya dibanting. Ada yang mencarinya dengan belanja, shopping. Ada yang mencarinya dengan aku harus menikah. Kayaknya menikah akan membawa aku kepada kebahagiaan. Ada yang sebaliknya. Wah, pernikahan ini udah gak bisa dipertahankan. Aku ingin bahagia. Masa hidupku harus menderita seperti ini sampai aku mati? Hidup cuma sekali, bro. Misalnya, aku mau cerai demi mencari kebahagiaan itu. Ada yang beribadah. Aku mau ibadah supaya aku menemukan kebahagiaan. Bapak Ibu tahu nggak di mana letak kebahagiaan itu? Bapak Ibu tahu nggak di mana letak kebahagiaan itu? Ternyata kebahagiaan itu adanya di, kan tadi sudah ngomong di awal. Kebahagiaan itu adanya di apa ini? Hati yang bersih. Hati yang murni. Hati yang dapat selalu mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu ingin bahagia? Punya hati yang penuh ucapan syukur. Punya hati yang selalu happy. Bukan karena keadaannya happy. Bukan karena apa yang dimauin, diinginkan itu ada. Bukan karena doamu dijawab. No. Keadaanmu semua baik-baik. No. Tapi ada di dalam hati. Ciri orang yang berbahagia itu adalah orang yang dapat mengucap syukur. Setuju? Coba Bapak Ibu renungkan sebentar. Kalau kita bisa bersyukur, itu sama dengan kita setuju dengan Tuhan. Waktu keadaan yang gak bagus datang, ya, kita ditipu orang, kita difitnahin orang, kita mengalami hal-hal yang jelek, terus kita bilang gini, Tuhan, terima kasih. Apa artinya? Artinya, Tuhan, aku setuju loh dengan peristiwa yang aku alami. Karena aku tahu bahwa Engkau akan selalu punya rancangan yang terbaik buat aku. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mengucap syukur artinya kita setuju dengan Tuhan.
Dan orang yang dapat mengucap syukur sesungguhnya adalah orang yang bisa berbahagia. Daud itu luar biasa loh. Sampai disebut berkenan kepada Tuhan. Why? Karena hatinya. Dia punya hati yang baik. Dia punya hati yang welas asih. Bapak Ibu, kalau di antara Bapak Ibu yang mendengar ini, terus ingat, suka komplain, suka bersungut-sungut, suka ngomel, bertobat. Susah untuk dapat bahagia loh. Coba pegang dadanya bilang gini, aku mau punya hati yang baik karena aku mau bahagia. Setuju? Haleluya. Orang yang dapat mengucap syukur adalah orang yang bisa dikategorikan berbahagia. Apalagi ciri orang berbahagia? Orang yang tidak khawatir. Coba kalau Bapak Ibu khawatir. Coba Bapak Ibu kalau khawatir. Bisa nggak bahagia? Mana bisa. Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu. Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Enak aja bilang jangan khawatir. Orang mau makan aja susah. Kerjaan aja sekarang nggak ada. Nah, bagaimana bisa bahagia? Kalau khawatir bisa buat makananmu muncul di meja, ayo yuk kita khawatir sama-sama. Kalau khawatir bisa bikin masalahmu selesai, ayo yuk kita khawatir sama-sama. Ternyata khawatir tuh nggak bikin apa-apa. Yang ada bikin muka tambah tua, bikin pikiran tambah stres. Bikin lingkungan karena keberadaan kita yang khawatir, bikin nggak menyenangkan orang sekitar. Marah-marah, ngomel-ngomel. Ke laut aja deh. Benar nggak? Orang yang khawatir tuh bukan cuma dirinya yang akan punya banyak penyakit. Ya, karena penyakit itu kebanyakan karena kita nggak bisa kontrol kepala kita dan hati kita. Penyakit yang nggak ada obatnya itu ketika udah stres yang main. Stres. Bapak Ibu, saya mau kasih pesan. Kalau ada sebuah persoalan yang lebih dari pikiranmu untuk bisa berpikir, lebih dari kekuatan dan kemampuanmu untuk melakukan persoalan itu dan menyelesaikannya, itu artinya that is not yours. Itu bukan masalahmu lagi. Itu urusannya Tuhan. Itu ranahnya Tuhan. Itu areanya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Jadi apa yang harus dilakukan? Berhenti mikir. Wong Tuhan bilang begini, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat. Ngapain lu pikul-pikul itu beban berat? Terus stres. Tuhan udah ngomong, marilah. Ya udah kasih. Setuju gak? Saya pernah ada sebuah persoalan yang saya rasanya berat dan saya tidak bisa. Terus saya ngomong, Bapak, saya gak kuat. Saya nggak bisa. Sudah. Dan saya bisa tidak peduli. Pernah beberapa tahun lalu ketika saya harus bayar rumah kontrakan, nggak cukup uangnya. Orangnya datang, saya ngumpet. Ini dulu banget. Belum ada dalam pelayanan, belum ada kebenaran, tapi Roh Kudus ada. Artinya kita nggak perlu harus udah dalam pelayanan dulu baru benar ya. Artinya itu juga masa-masa ketika Tuhan bisa bicara buat Bapak Ibu. Tidak perlu karena Bapak Ibu pendeta. Kita ini semua hamba Tuhan, ingat ya. Tidak ada yang namanya dibedakan antara orang yang di sekuler dan orang yang di hamba Tuhan. No.
Kita dikasih Tuhan di masing-masing bidang kita untuk melakukan yang namanya rencana Tuhan. Sebagai dokter, lakukan rencana Tuhan melalui tanganmu untuk menyembuhkan orang. Enggak untuk mengambil keuntungan. Sebagai guru, lakukan. Dimanapun, sebagai businessman, businesswoman, lakukan. Dengan identitas anak Tuhan, hamba Tuhan, melakukan rencana Tuhan. Setuju ya? Nah, lalu saya itu, pada dasarnya saya ini orangnya, saya bukan orang yang kayak pengecut. Jadi saya waktu sembunyi itu, karena saya cuma bilang waktu itu ada suster, saya bilang ibu nggak ada. Ya ini berapa tahun lalu. Anak masih 1. Lalu setelah orang itu pergi, masa-masa itu tuh masa-masa yang saya tuh terus berdoa. Jadi artinya gini, waktu kita dekat dengan Tuhan, bisa saja kita melakukan salah, tapi ada Roh Kudus yang akan selalu menguatkan, mengoreksi. Intinya kita mau nggak? Gitu. Jadi sesudah kejadian orang itu pulang, saya tiba-tiba gini, emang lu takut? Apa yang lu takutkan? Tadi lu udah bohong loh. Itu suster agama lain loh. Dia tiap hari dengar lu berdoa. Dia tiap hari dengar lu ngomong Tuhan. Tapi waktu orang datang, lu seperti dia bilang ibu nggak ada. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada kayaknya ya. Kayaknya saya aja deh yang begitu ya. Lalu Roh Kudus bilang gini, masa sih kamu nggak percaya? Mungkin kata-kata ini seperti, mungkin Bu Yoma, tapi ini benar. Terus karena dasarnya saya orangnya yang bukan saya berani begitu ya. Terus saya bilang ini, oke, paling tinggal di bawah kolong langit. Artinya kolong langit ya benar-benar kolong langit, benar-benar langit yang menjadi rumahku. Karena misalnya diusir, suruh nggak boleh ada di situ. Saya pergi. Jadi sesudah dia pergi, waktu itu pas sesudah itu maghrib, sesudah maghrib saya jalan ke rumahnya. Terus saya ngomong, Mas, tadi ke rumah ya? Jadi begini loh Mas, sorry. Kasih aku waktu beberapa hari lagi ya, supaya tagihanku bisa ada yang bayar, saya bayar. Tahu nggak dia cuma ngomong gini, oke Mbak Yoma, kalau bisa secepatnya ya, karena kebetulan ada yang mau perlu. Itu doang. Saya jalan balik tuh sambil saya ketawa-ketawa dengan Tuhan yang gini, gila ya. Gitu doang. Kadang-kadang kita udah ketakutannya udah, minta ampun deh. Hadapi. Raksasa datang, hadapi. Pastikan kamu nggak hadapin sendiri, konyol. Hadapinya dengan Tuhan di dalammu. Pegang tangan Tuhan, hadapin. Setuju? Apa raksasamu hari ini? Apa ketakutanmu hari ini? Apa yang sedang kau hadapi hari ini? Masalah apa yang sedang kamu punyai? Sakit penyakit. Pikirkan begini loh. Toh hidup ini nggak cuma di bumi ini. Kalau penyakit ini nggak sembuh, Tuhan mau saya mati, jumpa dengan Tuhan, siapkan diri aja. Kayaknya terlalu ini ya. Tapi ya udah, mau diapain? Mau diapain? Ingat, iman itu seperti nggak ada yang bisa kita pegang, tapi kita bisa buktikan. Kan Ibrani 11 bilangnya begitu. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi nggak juga kita bisa lihat. Coba tampilkan Ibrani 11 ayat 1. Minta tolong. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Kita harapkan pertolongan Tuhan. Tapi buktinya kita nggak lihat. Disitulah iman. Kalau lihat, itu bukan iman. Amin. Haleluya. Ya. Jadi orang yang tidak khawatir, orang yang bahagia. Kekhawatiran itu meremukkan tubuh loh. Kekhawatiran tuh seperti rayap loh. Bisa nggak tidur. Dia main di pikiran loh.
dia mulai korek-korek loh. Ntar gimana lu? Anak lu kuliah gimana? Tabungan lu nggak ada. Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 31-nya dia bilang juga, ulang lagi. Jangan kamu khawatir apa yang akan kami makan. Kalau hari ini mengoreksi beberapa dari Bapak Ibu yang suka khawatir. Saking khawatir sampai nggak mau bagi makanannya. Nggak mau nolong orang susah. Bertobat. Saking khawatir sampai orang datang minta tolong bagi duit dong. Saya butuh, anak saya gini-gini. Nggak bisa. Bertobat. Ayat 34. Jangan khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Khawatir itu manusiawi. Tapi kalau terus-terusan, aku pikir wajar Tuhan marah. Kenapa? Karena urusan khawatir itu urusan nggak percaya Tuhan. Urusan khawatir, urusan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini kalau lanjutan dari kisah, lihat burung di udara, lihat tanaman, Salomo dalam segala kemegahannya. Tidak berpakaian seindah bunga yang hari ini bagus, besok layu. Jadi kalau Bapak Ibu mulai khawatir, ngomong ke khawatirnya begini. Khawatir, berhenti kamu, keluar dari kepalaku. Begitu aja. Agak gila-gila sedikit, karena orang khawatir kalau dibiarin nanti gila beneran. Mending gila dilawan gila. Keren. Sama dengan makan cabai kepedesan, jangan minum air es. Minum air panas. Jadi kalau khawatir nanti bikin gila, mendingan gila supaya khawatir hilang. Setuju nggak? Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, COVID tuh sekarang lagi gila-gilaan. Nggak usah khawatir. Sampai nggak berani keluar rumah. Aku nih, COVID ini penghasilanku turun. Terus kasihnya udah nggak ada. Orang-orang di sekitar susah. Udah nggak mikir. Katanya itu bijaksana. Tuhan suruh apa? Punya 2, kasih 1. Janda di Sarfat ceritanya cuman punya terigu yang cukup untuk roti dia dan anaknya dengan minyak. Tuhan bilang sama Nabi Elia, bilang sama dia, bikin buat kamu. Bahkan dibilang, kamu bikin pertama kasih buat saya dulu ya. Baru sesudah itu buat anakmu. Padahal dia ngomong begini, aku cuman punya ini, yang hari ini aku makan sama anakku, besok aku mati. Artinya tidak ada lagi. Ya. Artinya tidak ada lagi. Ya. Nah, yang terjadi apa? Bahkan dibilang begini, kamu kasih dulu ke aku. Kata Elia. Kalau itu datang kepada Bapak Ibu yang punya roti cuma 1. Terus Nabi Tuhan bilang, kasih dulu ke saya, baru kalian. Maka minyakmu nggak akan kosong, terigumu nggak akan berhenti, akan terus ada dan ada dan ada dan ada dan ada. Bisa percaya nggak? Ingat, bahagia itu pilihan. Bukan karena roti nggak ada, nggak bahagia. Amin. Bahagia itu anugerah dari Tuhan. Pilihlah untuk bahagia. Orang bahagia tuh orang nggak khawatir.
Orang bahagia tuh orang yang suka mengucap syukur. Dan orang yang bahagia adalah orang yang dapat mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau bahagia? Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Amin. Saudara dan saya orang yang saleh. Kalau di ayat atasnya orang benar. Di ayat 17b-nya. Coba tampilkan dulu. Di ayat 17b-nya, di atasnya. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Oke. Back to ayat 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia tahu Yoma tuh modelnya kayak apa. Dia tahu Omeganya Yoma nanti seperti apa. Omeganya Ibu Fani seperti apa. Omeganya Ibu Esther, omeganya Ibu Fitrianti, Ibu Lucia, dan semua orang yang ada di sini seperti apa. Dia tahu. Dia tahu hari-hari yang akan datang. Makanya aman berlindung pada orang yang tahu. Dia juga bukan cuma tahu, dia terlibat aktif. Dia Allah Immanuel. Nah, Immanuel ini bicara tentang Allah menyertai kita. Persoalannya, kita ini mau nggak disertai Tuhan? Kita jalan, Tuhan jalan, Immanuel. Terus Tuhan bilang ke sini, kita ke sini. Terus kita masalah di sini, loh katanya Immanuel. Coba senyum dulu. Allah yang Immanuel. Allah yang berjalan bersama saudara dan saya. Dia selalu menyertai. Tapi kita mau nggak disertai Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya. Orang yang dapat mempercayakan hidupnya kepada Tuhan akan selalu berbahagia. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Terus kembali tadi firmannya tolong ditampilkan. Ia tahu hari-hari hidup saudara dan saya. Dia tahu hari-hari hidup saudara dan saya. Saudara percaya kalau Tuhan tahu apa yang ada di depan saudara dan saya? Dia tahu. Ya. Ada kepastian keterlibatan Tuhan. Ya. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hanya kalau kita mengasihi Dia. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, waktu dia rugi, waktu dia ketipu, waktu dia kena musibah, waktu dia kena COVID, waktu penyakitnya tambah parah. Apa ini Tuhan? Di mana Tuhan? Katanya klaim firman. Sama dengan Mazmur 1 itu, ya, semua berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi ada di atasnya yang merenungkan firman ini siang dan malam. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam hal baik, hal buruk. Hal yang kita suka dan hal yang tidak kita suka. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang akan melakukan kehidupannya di jalur rencana Tuhan. Ketika kita ada di jalur rencana Tuhan, maka semua hal yang buruk pun kita tahu
untuk mendatangkan kebaikan. Wow, keren ya. Ada kepastian jaminan kepemilikan. Lihat ayat 18b-nya. Tolong tampilkan yang tadi ya. Mazmur 37 ayat 18 tadi. Dikatakan apa? Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Jaminan kepemilikan kita. Tuhan adalah jaminan. Ya, Tuhan adalah jaminan kehidupan saudara dan saya. Di dalam ayatnya yang ke-19 berikutnya dikatakan apa? Ayat 19, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan gak akan bohong. Manusia bisa berbohong. Bahkan Bruri bilang apa? Daun sirih berbuah nangka. Lucu. Manusia bisa bohong, bisa melakukan sesuatu yang aneh, tapi Tuhan tuh enggak. Dia akan berjanji dan dia akan melakukannya. Mazmur 37 ayat 19. Bagaimana dia punya kepastian bagi saudara dan saya. Oh, dia pasti akan memulihkan kehidupan. Ada kepastian bahwa Tuhan adalah sumber yang akan menyediakan. Ini janji pemeliharaan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Makanya perlu nggak bahagia? Perlu. Itu yang disuruh Tuhan. Tuhan mau. Tuhan bilang, aku akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya, Tuhan mau anak-anaknya berbahagia. Tapi kita kadang-kadang nggak mengerti. Kita cari bahagia di mana-mana. Padahal bahagia itu sebenarnya ada di dalam hati. Ketika hati kita adalah hati yang bisa mengucap syukur. Ketika hati kita adalah hati yang tidak khawatir. Ketika hati kita adalah hati yang mau mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bahagia sejati hanya dapat kita alami melalui kualitas hidup kita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Artinya apa? Hidup yang berkualitas. Artinya hidup yang diserahkan waktunya kepada Tuhan. Saya bersyukur untuk Bapak Ibu yang berani mengambil komitmen dalam doa menara 24 jam. Wow, Anda sedang membuat investasi untuk hidup kekalmu. Makanya tadi di awal dibilang, ada upah besar yang menunggu di surga. Itu yang harus menjadi sumber kebahagiaanmu. Bukan masalah uang, bukan masalah hal fana yang akan kita tinggalkan, bukan masalah hubungan yang juga akan biasa saja. Karena setelah kita di surga, maka akan menjadi saudara semuanya ya. Jadi apa yang kita harus buat? Carilah hal-hal yang tidak akan binasa. Buatlah hal-hal yang tidak akan binasa itu menjadi sebuah pengejaran. Hidup ini harus hidup yang lebih bijak gitu loh. Kalau dulu-dulu tuh kayaknya agak bego-bego. Tapi tiap hari dengar firman, tiap hari dicuci, tiap hari kayaknya biar apa ya? Biar apa ya? Biar ngeh gitu loh. Nah, jangan mau terus sama kayak Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau saudara seperti itu, atau ada orang yang bilang saudara seperti itu, oh dia memang kayak gitu tuh, udah susah, memang orangnya begitu, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Coba ditanam. Ya, dulu ada pendeta bilang, ditanam, bangkit nggak di hari ketiga? Karena yang dulu, sekarang, dan sampai selamanya itu cuma Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu dan saya, kita harus terus berubah. Karena kita tuh nggak pernah sempurna. Makanya Tuhan mau berubahlah selalu oleh pembaruan budimu. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Kita harus selalu diubahkan. Firman ini seperti deterjen yang selalu mencuci kita. Ada hal-hal yang harus kita singkirkan. Ada hal-hal yang harus kita tingkatkan. Ada hal-hal yang harus kita turunkan. Bahkan ada hal yang mungkin selama ini nggak pernah kita pikirkan. Contoh, bahagia itu pilihan. Pilihlah untuk bahagia.
Orang di sekitarku selalu menjengkelkan. Pilihlah untuk bahagia. Orang di sekitarku selalu bikin tensiku naik. Pilihlah untuk bahagia. Aku kalau lihat tuh anak punya muka rasanya pengen gue. Pilihlah untuk bahagia. Aku itu kalau pikirkan masalahku ini, pilihlah untuk bahagia. Sakit ini nggak ada berhentinya. Sekian tahun, pilihlah untuk bahagia. Amin, Bapak Ibu. Di mana letak bahagiamu? Dalam hati yang penuh ucapan syukur. Dalam hati yang tidak pernah khawatir, mulut yang gak suka bersungut-sungut, dan bisa mempercayakan hidupmu hanya untuk Tuhan, maka engkau akan menemukan yang namanya bahagia. Di mana bahagiamu? Di dalam Tuhan Yesus yang pegang hari esok, yang pegang hari akhir, yang pegang hari sekarang, dan berjalan bersama Yesus. Ada kebahagiaan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.